Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1161 berjudul Sebuah Puisi Cinta yang Ditenun di Tengah Hujan Panas. Dan chapter kali ini ditemani dengan dua cover. Pertama, ada cover color split yang seperti ini atau bertemakan seperti ini, dimana kalian bisa melihatnya. Ini cukup menarik. Dan apakah ada clue di sini? Sementara itu, di sisi lainnya juga ada cover story Yamato yang temanya atau judulnya Tempat Peristirahatan Para Pahlawan. Dimana di cover story ini kita bisa melihat Kinemon, Yamato dan juga Momonosuke memberi penghormatan ke kuil, dan di kuil tersebut banyak suatu lentera atau nama pahlawan yang ditulis di atasnya. Dan kita bisa melihat di sana ada setidaknya 15 lentera kertas, jadi ada 15 nama. Dimana di barisan pertama itu ada Kozuki Toki, Kozuki Oden, Shimotsuki Yasui. Lalu baris kedua ada Uzuki Tempura, Fugetsu Omusubi, Shimotsuki Ushimaru, dan juga ada Otaka yang merupakan istrinya Hyogoro. Nah, di baris ini sebenarnya ada satu nama yang setengah kelihatan, tapi di sana tertuliskan kanji yang artinya Kuro. Waduh, siapa tuh? Apakah Kurozumi Kanjuro? Sebab dikatakan oleh orang yang mengartikannya itu barisan nama tersebut ada di barisan Izo dan juga Asura Doji. Artinya dari 9 Akazaya, tapi nggak tahu ya, untuk saat ini tidak ada yang tahu. Lalu di baris keempat ada satu nama di baris ini benar-benar tertutup oleh Yamato dan 3 lain setengahnya tertutup dengan kanji yang buram. Jadi untuk ini kita tunggu versi ofisialnya ya. Dan mari kita lanjut ke isi chapternya. Dimana di halaman pertama kita disambut oleh editor yang berkata, legenda-legenda telah berkumpul. God Valley adalah ... Kemudian ya dilanjutkan juga oleh narator yang mengatakan dengan tujuan yang berbeda-beda dan takdir yang saling terkait, pulau itu sudah berubah menjadi medan perang mimpi buruk tanpa jalan keluar. Dan di panel berikutnya kita bisa melihat Merin di sana bersilat lidah dengan Tenryubitot yang diungsikan atau sedang diungsikan. Dimana Merin itu berkata kepada Tenryubitot itu, silakan keluar dari pulau ini melalui jalur evakuasi. Namun Tenryubitot yang ada di sana malah ngotot dan ngeyel. Oi, ada hadiah yang benar-benar kuinginkan di sana. Namun Merin tadi mencoba mengedukasi Tenryubitot yang tolol itu dengan berkata, kami akan bertanggung jawab dan mengambilnya kembali untuk kalian. Namun si Tenryubitot tadi berkata, tanggung jawab? Oh, kami akan membuat kalian bertanggung jawab karena membuat kami melalui semua ini. Dasar tidak becus. Lanjut, di panel lainnya kita bisa melihat Warlock atau budak yang ada di sana melihat kekacauan yang terjadi di pulau tersebut, membuat mereka berkata, wah, ini kesempatan kita. Mari kita manfaatkan ini atau kekacauan ini dan melarikan diri dengan kapal. Sementara itu, di sisi lainnya kita melihat 3 tokoh utama di sini, yaitu Roger, Sebek, dan juga Gap, di mana masing-masing di antara mereka berkata tujuannya datang ke God Valley. Roger berkata di sana, di mana Saki? Semoga dia aman. Lalu Rox berkata di sana, Eris, Tits, di mana kau? Dan Gap berkata di sana pula, di mana kau Roger? Kemudian ya di halaman berikutnya, scene dipotong ke Dragon yang berlari bersama si kembar sambil memakai sebuah jubah. Tidak asing nih. Yang mana ya di sana Dragon kemudian berkata pula, tolong sabar sedikit lagi. Kemana kapal-kapal Merin? Bajak laut di sana, bukan di arah ini. Namun saat langkah Dragon terhalang dengan rombongan bajak laut yang ada di depannya itu, di belakangnya Dragon tiba-tiba ada seseorang yang muncul di sana, dan dia ternyata adalah salah satu dari Knife of God yang kita lihat di chapter sebelumnya. Dia adalah wanita yang satu ini, yang kemudian dia berkata di sana, ketemu dia.
Marin yang memegang bayi. Dan Knight of God itu kemudian menembak laser dari mulutnya ke arah Dragon, yang mana itu mengenai bahu kanannya Dragon dan tentu saja menembusnya seperti lasernya Kizaru. Dan ya, Dragon tentu saja kesakitan di sana. Lanjut ya, di halaman berikutnya kita dapat perkenalan dari Knight of God yang satu ini, yang namanya ternyata adalah Saint Mavi dari keluarga Satchel. Di sana Mavi berkata, "Aku sudah menjatuhkannya." Lalu juga di sana terdengar orang yang berbicara lewat Deden Musi yang berkata kepada Mavi, "Aku berhutang budi kepadamu Mavi. Aku hampir saja dibunuh oleh Garling." Sementara itu kita bisa melihat di sana Dragon terkapar sembari Samrock dan Shanks sudah tidak ada di tangannya lagi. Dan kemudian si Samrock ini diambil oleh Mavi dari tanah ke tangannya. Dan di sana pula Mavi berkata, "Jadi Garling ternyata dia sudah punya anak ya. Dan penculik itu, kau memang cukup aneh bukan?" Yang mana di panel berikutnya kita melihat Dragon terkapar mencoba mengangkat tangannya untuk mencapai bayi tersebut. Sembari ia berkata dalam hatinya, "Tolong, tunggu, bayi itu adalah penebusanku karena terlibat dalam permainan genosida gila ini." Tapi Mavi mulai menghunuskan pedangnya tepat di tubuh Dragon dan berkata, "Selamat tinggal anak muda." Dan Dragon di sana kembali berkata dalam pejamnya dan juga dalam hatinya, "Kurasa inilah akhir memikirkan tentang orang-orang yang mati. Ini emang pantas untukku." Lalu kemudian di halaman berikutnya secara tiba-tiba sebuah tebasan muncul di sana menebas pohon-pohon termasuk Mavi di sana, dan juga ada teriakannya berkata, "Menyingkirlah." Dan benar ya, Dragon sangat beruntung di sana karena dia sedang terkapar di tanah. Dan dari mana tebasan itu datang? Ya, di panel berikutnya kita bisa melihat Newgate di sana muncul tepat di dekat Dragon berjalan bersama Lin yang lagi saling ngoceh di antaranya. Newgate berkata, "Aku tidak mengincar kalian, itu musuh-musuh yang kutebas. Berapa banyak kru bajak laut yang sudah mendarat di sini?" Tapi Lin tidak percaya dan berkata, "Pembohong, aku hampir mati. Aku tidak keberatan kalau kita selesaikan semuanya di sini. Sekarang juga, ayo sini maju." Di mana ya, Dragon yang ada di bawah mereka itu hanya bisa kaget melihat dua orang itu sambil berkata pula, "Wow, apa-apaan dengan bajak laut raksasa ini?" Kemudian ya, di halaman ganda yang sangat epik kita melihat kerusakan yang terjadi di antara bajak laut ini. Dan di sana kita melihat Shiki muncul sambil ngomel-ngomel juga, "Bajingan, kau mencoba membunuhku bukan begitu Newgate?" Sementara Kaido juga ngedumel di sana berkata, "Ini berbeda dari yang kau katakan kepada aku Lin." Lalu di panel berikutnya kita melihat akar masalah dari tebasan si Newgate ini tadi itu ya, ternyata banyak roco bajak laut di sana berorasi dan berkhianat. Dimana ya mereka berteriak, "Itu bajak laut rocks, kalau kita bisa mengalahkan mereka kita akan terkenal." Tentu saja itu membuat Shiki berkata, "Hoi, kupikir orang-orang ini membidik Saki." Lalu ya di panel berikutnya mereka berempat ini dengan epic parah menghancurkan kroco-kroco bajak laut yang ada di sana sambil berkata pula, "Pulang dan kembali tidur kalian, ikan-ikan kecil." Sementara itu ya di panel lainnya kita bisa melihat Mavi yang kembali baik-baik saja. Itu artinya dia memiliki kemampuan regen. Ya maklum ya, anggota Knight of God. Dan di sana kita bisa melihat juga Mavi masih memegang Samrock di tangannya dan berkata, "Apa sih yang terjadi dengan pulau ini?" Lalu di sisi lainnya atau di panel lainnya kita juga bisa melihat Dragon kembali berjalan atau berhasil lolos. Dan juga Dragon berkata di sana, "Aku berhasil lolos tapi bayinya sudah dibawa pergi ha." Tapi tiba-tiba Dragon melihat bayi Shanks yang tergeletak di tanah tak sadarkan diri dengan benjolan di kepalanya itu. Menarik nih. Kemudian ya lanjut di halaman berikutnya. Di sana Garp, kita melihat Garp berlari dan menyadari keributan yang terjadi di depannya. Dan dengan tinju haki rajanya, dia yaitu Garp itu telah bersiap dan juga berkata, "Sepertinya ada orang-orang besar di sana. Tempat pemancingan kelas 1 ditemukan. Menyerahlah kalian bajingan raja laut." Di sana Garp melakukan hantaman luar
luar biasa di tengah-tengah Rock Spirit tersebut. Dan terlihat ya salah satunya yang mungkin Lin berkata di sana, "Itu Garp, ayo kabur, ini hanya akan berlarut-larut." Dan Kaido protes di sana, "Kita tidak melawannya." Dan Lin kembali berkata, "Lupakan saja." Lalu juga Lin memanggil Zeus serta Prometheus. Nah, di halaman berikutnya kita ternyata melihat kalau Dragon ini emang melihat Garp di sana dan menyebutkan Oyaji dengan bisik-bisik. Sementara itu Lin telah bersiap dengan Prometheus dan juga Zeusnya di sana, mulai melancarkan serangan kepada Garp, di mana teknik itu adalah Heavenly Fire Bleed. Dan benar, teknik itu benar-benar menghantam ke arah Garp dan terjadi ledakan yang cukup meriah membuat para Marine kocar-kacir di sana. Dan juga tak hanya itu, ledakan itu juga mendapatkan reaksi dari Iwa dan juga Kuma yang tidak jauh dari sana, di mana Iwa berkata kemudiannya, "Siapa yang melakukan ini? Tapi bagaimanapun ini kesempatan kita, Kuma." "Ya," kata Kuma. Kemudian ya di halaman berikutnya dengan Edan pakai banget Garp berdiri di tengah kobaran api itu dan berkata di sana, "Ini bahkan tidak cukup untuk memanggang iga sapi, Lin." Dan di sana Lin hanya bisa melihatnya dan berkata, "Sialan." Sementara itu, kita melihat Mevi lagi di sana dan masih memegang sembrok berkata juga, "Penculik itu kemungkinan besar sudah mati. Aku hanya perlu membawa kembali bayi itu kan, dan semuanya akan baik-baik saja kan?" Dan dia, si penelepon itu, mengatakan juga kepada Mevi, "Aku benar-benar berhutang budi kepadamu. Cepat bawa ke sini." Dia kembali sebelum Garling mengetahuinya. Sementara itu ya, Dragon masih berlari di sana dan juga membawa Shanks di dalam pelukannya itu, Shanks yang benjol itu. Dan Dragon berkata, "Maafkan aku, mungkin aku tidak bisa menyelamatkan saudaramu, tapi setidaknya kau akan ... Dan ya, sepertinya sampai di sini ya sudah bisa dipastikan, ya inilah takdir di antara dua saudara ini. Oke, lanjut di sana. Kemudiannya kita melihat salah satu main Mayor Family masih asik menembaki para budak dengan senapannya. Dan dia berkata di sana, "Jadi kalian semua mencoba kabur ya di tengah kekacauan ini, warga bajak laut. Aku tidak akan membiarkan satu pun dari kalian lolos. Tor." Kemudian di halaman berikutnya terdengar teriakan dari Roger, "Kami akan merebut kembali Saki." Di mana teriakan itu disadari oleh para Marine dan juga Marine tersebut mulai berbicara soal lokasi saat ini yang terjadi di God Valley. Ya, kita bisa melihatnya di sini. Dan kemudiannya Marine itu berkata, "Pertahankan tempat ini dengan segala cara. Harta karun belum dibawa keluar." Oh tidak, bajak laut Rocks datang dari sisi lain. Kemudian di panel itu kita bisa melihat atau terlihat Ganzui, Gloriosa, Gilbuster, Kyo, Shiki, dan juga John. Di mana menariknya di sini adalah John memiliki tangan seperti mekanik. Wop, apakah buah iblis Kid sebelumnya dimakan oleh Kapten John? Dan pasti nanti ada teori yang muncul entah gimana alasannya. Oh, apakah Kapten John adalah orang yang dimaksud Kid sebagai luka bakar? Enggak ya, Kapten John udah mati. Jadi logika yang paling masuknya itu adalah kalau Kapten John adalah user buah iblis sebelum Kid. Dan BTW, tuh kan Gilbuster itu pasti NPC dan kita bisa melihat bajunya ini NPC banget, bejir lah. Nah, kembali ke isi chapternya. Di sini kita bisa melihat rombongan mereka itu berkata, dimulai dari Kyo, "Aku yang akan menyelamatkan duluan." Lalu Shiki juga berkata, "Bukan, aku, lepaskan woi." Dan John juga berkata di sana, "Saki, kami datang untuk menyelamatkanmu." Kemudian ya di halaman berikutnya kita melihat Summer di kekacauan itu, di mana Summer berkata, "Lakukan tugasmu dan hentikan mereka. Kalian sudah membawa Sakuyaku keluar dari sini kan?" Tapi para Marine gugup dan menjawab, karena ternyata seisi Marine yang di ruangan itu, ruangan di mana Saki disekap, dibantai habis oleh Saki dalam keadaan terantai begitu. Dan di sana Summer yang melihatnya langsung berkata, "Ini pasti lelucon kan? Kalian semua dipermalukan hanya oleh satu wanita yang terbelenggu begini?" Dan kemudiannya dengan tatapan penuh optimis, Saki berkata, "Bajak laut sedang membuat kekacauan kan?" Dan Summer langsung merespon, "Aduh, seorang wanita yang tahu nilai dirinya itu sama sekali tidak menawan."
plak, Summer menampar Saki. Dimana kemudiannya di halaman berikutnya Saki menunduk dan melancarkan sepakan vertikalnya ke bahu Summer dan membuat Summer kesakitan. Tapi kemudiannya Summer menangkap atau memegang kaki Sakuyaku tersebut dan kemudian ya seperti bapak-bapak komplek yang marahkan anaknya, keluar pentungan di sana untuk mementung Saki dan ceprot, Summer benar-benar melakukannya dan membuat Saki terkapar di sana. Dan kemudian Summer tertawa pula dan juga berkata, benar sekali, bajak laut datang berbondong-bondong hanya untuk merebutmu. Kau tahu, kau benar-benar populer. Bahkan jika kau selamat, pada akhirnya kau hanya akan menjadi miliknya Garling. Jadi membunuhmu sekarang supaya tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan darimu, itu akan sangat mengharukan, bukan? Mereka benar-benar sudah mengacaukan turnamen ini. Lalu ya di halaman berikutnya Summer masih berkata, setelah datang sejauh ini hanya untuk menyelamatkanmu, yang akan mereka temukan hanyalah mayat orang tercinta mereka yang penuh luka, memar dan tercabik-cabik. Oh, aku penasaran seperti apa wajah mereka nantinya saat mereka ditunjukkan hal itu. Sementara itu ya kita bisa melihat Roger dan Newgate saling bentrok di panel berikutnya. Dan terdengar juga ada yang berteriak, Saki, aku datang untuk menyelamatkanmu. Dan juga Seki juga berteriak di sana, Saki, kau baik-baik saja kan? Aku akan datang menyelamatkanmu sekarang. Kemudian ya di halaman berikutnya banyak rocah bajak laut bersorak ria dan juga Roger yang berkata kemudiannya, sialan, aku sibuk di sini, kuberikan dia padamu. Dan damn, sesosok manusia meloncat di sana. Yap, Relic pergi dari sana untuk Saki. Yang mana atau sementara itu di tempat Saki, Summer masih ngoceh di sana. Di mana Summer berkata, kalian dengar mereka? Mereka tepat di belakang kita, tapi mereka akan terlambat satu langkah. Di mana ya tindakan Summer ini sempat ditentang oleh Marine yang ada di sana, di mana mereka atau Marine itu berkata, Saint Summer, kalau kau melakukan ini, Saint Garling tidak akan membiarkannya begitu saja. Tapi Summer berkata di sana, diam, kalau kalian diam, ini akan terlihat seperti kecelakaan. Lihat wajahnya, harapannya telah lenyap. Ini bukan dongeng. Jika bantuan datang, aku akan membunuh mereka. Realistis itu kejam. Aku akan membunuhmu dengan 5 pukulan. Kau harus merasakan penyesalan di setiap pukulan itu. Paham? Aku akan menghapuskan pemikiran bodoh kalian tentang perdamaian dengan semprotan darah. Dan Summer telah bersiap di sana dengan ancang-ancangnya, tetapi Relic tiba di sana dengan pose yang sedikit deja vu. Dan Relic berkata di sana, aku akan mengirimu ke alam bawah. Dan di halaman berikutnya, dengan teknik yang ia sebut Higanbana, jepret, Summer di sana langsung terpentalkan begitu jauh hingga dinding di sana tembus dan membuat Summer berteriak kesakitan. Lalu kita kemudian melihat Relic memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya dan kemudian mengangkat tangannya ke arah Saki sambil berkata, Saki, maaf, aku terlambat. Aku datang untuk menjemputmu. Dan Saki di sana ya mulai menangis dan langsung menghantarkan tubuhnya kepada Relic dan juga Saki berkata di sana, Reisan, kau lama sekali. Maafkan aku harus mengalami hal seperti ini. Keduanya saling menangis dan Saki juga kembali berkata, aku sangat ketakutan. Dan Relic juga berkata, aku tak akan pernah lagi. Nanti kita update telur gulung ya. Iya, nanti ya. Iya, makasih banyak Kak Yang. Love you. Love you more. Hati-hati di jalan ya. Iya. Kak Yang sayang aku nggak sih? Sayang.
Dimana kemudiannya kita melihat Roger dan Gaban yang juga nangis di sana sambil patah hati atau marah berkata, simpan itu buat nanti bodoh. Dan ya kemudian di panel berikutnya kita bisa melihat Roger Pirate atau Roger berkata di sana, semua orang, Saki sudah diselamatkan, rampas harta mereka dan ayo kabur dari sini. Dan Roger Pirate berteriak di sana, yeay. Dan chapter kali ini ditutup dengan komentar editor yang berkata, diselamatkan. Dan apa? Minggu depan tidak libur.